warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 anggota dengan saya sendiri, Anggraini Apriani dengan NIM F1912414 dan anggota 2. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila Rezina dengan NIM F1912404 dan anggota 3. Saya Muhammad Azhar Jabar dengan NIM F19148. Jadi, dalam tugas dasar transportasi ini, kami akan memaparkan parkir dan dampaknya terhadap lalu lintas. Mari kita analisis definisinya, karakteristiknya, dan contoh nyata dampaknya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mendefinisikan apa itu parkir. Menurut hukum transportasi, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan tidak segera dimaksudkan untuk bongkar muat. Parkir itu ada 2 jenis utama. Yang pertama itu parkir tepi jalan, on street parking. Ini adalah parkir yang menggunakan badan jalan, dampaknya besar ke lalu lintas. Kedua, parkir di luar badan jalan, off street parking. Ini contohnya gedung parkir, basement mall, atau area parkir khusus. Jenis ini lebih tertata. Karakteristik parkir yang ideal itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, kapasitas memadai atau ruang cukup. Yang kedua, arus mudah yang tidak menghalangi arus. Dan yang ketiga, pengelolaan yang baik atau tarif dan keamanan terjamin. Kita masuk ke inti masalah, yaitu dampak parkir terhadap lalu lintas. Parkir tepi jalan punya dampak negatif utama, yaitu yang pertama, mengurangi kapasitas jalan. Jika satu lajur dipakai parkir, otomatis jalan menyempit. Yang kedua itu hambatan samping. Proses keluar masuk kendaraan dari parkir itu menciptakan konflik dan perlambatan arus kendaraan di sekitarnya. Jadi, parkir bukan sekedar hanya tempat berhenti, tetapi elemen vital yang sangat mempengaruhi kelancaran lalu lintas kota. Pengelolaan yang buruk, terutama parkir di badan jalan, adalah penyebab kemacetan yang harus kita hindari. Dampaknya, ada keramaian di sini. Banyak kendaraan parkir di sisi kiri dan sisi kanan jalan, menyebabkan kemacetan. Itulah situasi, jadi lalu lintas tidak bisa berjalan lancar di kedua sisi jalan. Terdapat banyak kendaraan. Biasanya digunakan 2 lajur efektif, kini hanya bisa digunakan 1 lajur. Apa penyebabnya? Jawabannya jelas, parkir sembarangan di bahu jalan. Dampak utama dan yang paling jelas adalah penyempitan kapasitas jalan. 2. Terjadi konflik arus lalu lintas dan gesekan samping. Pengemudi terpaksa berbelok mendadak untuk melewati kendaraan yang parkir. Ini menyebabkan perlambatan mendadak, antrian, dan potensi kecelakaan karena konflik entry dan exit parkir. Ketiga, kemacetan yang terjadi meningkatkan waktu tempuh dan emisi gas buang. Dalam kasus ini, parkir yang terjadi adalah parkir jangka pendek, on-street parking. Didominasi kendaraan yang berhenti untuk membeli sesuatu di toko sekitar. Namun, karena tidak adanya fasilitas resmi, parkir ini menjadi parkir ilegal dan merusak fungsi jalan. Hambatan akibat parkir sembarangan ini adalah masalah struktural yang membutuhkan solusi terpadu dari pemerintah dan kesadaran masyarakat. Solusi yang pertama itu optimalisasi dan penyediaan fasilitas off-street parking. Pemerintah daerah harus menyediakan lahan parkir di luar badan jalan yang terjangkau dan dekat dengan pusat keramaian. Yang kedua itu penegakan hukum atau enforcement yang konsisten dan tegas. Seperti pemasangan rambu dilarang parkir harus diikuti dengan patroli dan penindakan berupa denda atau pengembokan kendaraan yang melanggar. Solusi yang ketiga itu edukasi publik dan mendorong transportasi umum. Mengedukasi masyarakat tentang dampak parkir sembarangan dan mempromosikan penggunaan transportasi publik seperti angkot, bus, dan lain-lain sebagai alternatif menuju pusat keramaian. Sebagai penutup, kasus yang kami analisis menunjukkan bahwa parkir sembarangan adalah penyebab langsung peningkatan kapasitas jalan dan konflik lalu lintas. Solusinya membutuhkan 2 hal, regulasi tegas dari pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir yang benar. Mari kita wujudkan sistem transportasi yang lancar dan tertib. Demikian presentasi dari kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.